Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Arifai atau biasa dipanggil Pak Rifai. Saya akan membawakan mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif atau PDO atau PDTO khusus untuk kelas 10 jurusan otomotif, semua kelas TBSM, TAB, dan TKR. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak bisa melakukan proses KBM tatap muka di sekolah. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau jarak jauh menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Saya jelaskan sedikit tentang pekerjaan dasar otomotif. Kenapa mata pelajaran ini perlu untuk anak-anakku pelajari? Yang pertama, tanpa ada dasar, kalian tidak akan bisa mengetahui level-level selanjutnya di mata pelajaran yang khusus sesuai dengan jurusan kalian. Khusus pekerjaan dasar otomotif ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara menggunakan kunci-kunci, bagaimana menggunakan peralatan yang dengan teknologi-teknologi canggih, bagaimana menggunakan alat-alat ukur khusus untuk jurusan otomotif, bagaimana cara mengoperasikan alat, contoh misalkan alat untuk mengangkat mobil, dan lain sebagainya. Jadi harapan saya atau harapan Bapak, semoga kalian bisa menonton video ini sampai akhir. Nanti kalian bisa juga mendownload file materi dalam bentuk PDF yang sudah Bapak sediakan. Nanti akan, atau mungkin sudah ada yang download, karena saat proses absen itu linknya langsung muncul setelah selesai mengisi absen. Oke, kita lanjut agenda pembelajaran. Di sini ada kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1, mengklasifikasi jenis-jenis hand tools. Kemudian 3.2, mengklasifikasi jenis-jenis power tools. Kemudian 3.3 yaitu mengklasifikasi jenis-jenis special tools. Dan yang 3.4 menerapkan workshop equipment. Jadi keempat KD ini Bapak rencanakan semoga bisa selesai dalam setengah semester atau sebelum kita laksanakan UTS. Adapun pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu KD 3.1, yaitu mengklasifikasi jenis-jenis hand tools. Harapannya apa? Setelah nanti kalian belajar materi tentang jenis-jenis hand tools ini, kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara menggunakan hand tools, apa sih hand tools itu, kemudian bagaimana cara merawatnya. Jadi peralatan atau kunci-kunci di bengkel itu tidak untuk sembarang digunakan. Ada prosedur yang harus dilakukan pada setiap kunci-kunci. Ada standar operasional yang harus dilaksanakan. Jadi tidak sembarang. Kalau di bengkel mungkin kalian pernah melihat entah obeng digunakan sebagai pahat dan lain sebagainya, itu cara penggunaan yang salah kalau kita mengacu pada standar. Oke, kita lanjut. Hand tools.
tools ini bahasa Inggris. Hand berarti kalau diartikan adalah tangan, kemudian tools itu sendiri adalah peralatan. Jadi kalau diartikan secara bersamaan yaitu peralatan menggunakan tangan atau peralatan tangan. Oke, kita lanjut. Kemudian kunci-kunci atau spanner. Kunci adalah alat untuk membuka dan mengunci. Ini kalau kita artikan bahasa biasanya seperti kunci lemari, kunci pintu, kunci sepeda motor, itu bahasanya berarti alat untuk membuka dan mengunci. Nah, kunci sendiri dalam arti peralatan perbengkelan memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membuka dan mengencangkan atau mengunci sebuah baut terhadap murnya atau sebaliknya. Jadi kunci dalam arti perbengkelan itu berarti sebuah alat yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan sebuah baut terhadap murnya atau sebaliknya. Nah, itu arti kunci sendiri dalam perbengkelan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian-bagian dari hand tools itu sendiri. Ini saya sudah tampilkan slide, walaupun bukan gambar aslinya, tapi paling enggak kalian sudah melihat bentuk aslinya seperti ini. Apalagi mungkin yang basicnya sudah pernah membongkar sepeda motor yang ya mungkin rata-rata di sini sudah menggunakan semua sepeda motor, ya pasti tahu, paham lah, sering bawa motornya ke bengkel, jenis-jenis kunci-kunci ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kunci pas. Kunci pas bisa kalian lihat sendiri bentuknya seperti ini. Biasanya ujungnya sama ya, ujungnya sama. Ini kunci pas. Kalau bahasa Inggrisnya adalah open end spanner. Ini bahasa mekanik. Biasa kalau dalam buku-buku otomotif itu dijelaskan bukan menggunakan kata kunci pas, tapi menggunakan kata open end spanner. Fungsinya adalah digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Jadi khusus kunci pas ini, alat ini bukan digunakan untuk membuka saat pertama kali. Contoh, misalkan saya ambil contoh sepeda motor. Di motor kalian mau membuka ban atau roda depan. Biasanya menggunakan kunci 14 atau 17 atau 19. Itu pada saat membuka awal atau bautnya masih keras sebelum longgar. Untuk kunci pas ini tidak sesuai untuk dilakukan saat membuka awal. Jadi kunci ini digunakan ketika baut sendiri itu sudah dilonggarkan menggunakan kunci yang lain, barulah kunci ini digunakan. Kenapa begitu? Karena ketika kunci pas ini yang digunakan untuk membuka awal itu bisa merusak kepala baut atau merusak kunci-kunci itu sendiri, karena bentuk gagangnya yang hanya memang spesifikasinya hanya untuk mengendorkan baut yang sudah dilonggarkan sebelumnya. Nanti kalian bisa lakukan pengetesan sendiri. Oke, kita lanjut di bagian kedua, yaitu kunci pas ring. Biasanya ini disebut atau kunci kombinasi pas ring. Tadi kunci pas, sekarang kunci pas ring. Kunci pas bentuknya sama dengan yang tadi. Nah, yang membedakan adalah di ujung yang satunya dia menggunakan bentuk bulat seperti cincin atau ring. Bahasa mekaniknya sendiri yaitu combination spanner. Fungsinya apa? Digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Nah, ini bahasanya di sini digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut. Kalau yang tadi kunci pas yaitu melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan. Kalau ini mengencangkan atau mengendorkan baut.
Jadi kunci-kunci ini digunakan juga jika ada bagian yang sulit dijangkau menggunakan kunci soket atau kunci sok, menggunakan kunci kombinasi ini. Jadi bisa diartikan bahwa kalian bisa menggunakan kunci ring pada saat membuka awal, nanti setelah bautnya udah longgar baru digunakan kunci pas untuk pelepasan baut setelahnya. Oke, kita lanjut bagian ketiga, yaitu kunci ring atau bahasa mekaniknya yaitu offset ring spanner. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalian bisa bandingkan kunci pas ring dan kunci ring. Kunci ring ini berarti ujung dan ujungnya itu bentuknya bulat seperti cincin. Ini biasanya ada dua macam. Ada yang ujungnya lurus, kemudian ada yang berbentuk seperti ini, ujungnya agak ada bengkokan sedikit. Nah, sudut offset yang lazim adalah 450, namun tidak selalu demikian. Jadi sudut yang lazim itu adalah 450. Namun tidak selalu. Sudut ini memungkinkan spanner sudut terpasang pada mur baut dengan posisi yang sulit. Jadi ini memungkinkan kita membuka baut-baut yang tersembunyi. Jadi kadang nanti kalian bisa lihat sendiri ketika sudah terjun ke workshop atau ke lapangan, bagaimana sih cara menggunakan kunci-kunci. Pasti akan kalian tahu bedanya kapan harus digunakan kunci yang lurus seperti ini, kapan harus menggunakan kunci yang ada bengkokannya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu kunci nipple atau bahasa mekaniknya flare nut spanner. Fungsinya digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor liner atau pipa rem. Kalau untuk sepeda motor biasanya ini kunci ini hanya digunakan untuk membuang minyak rem ketika dilakukan blading atau release. Jadi bentuknya ini seperti ring, tapi di ujungnya ini ada celah tapi kalau di bengkel biasanya pasti kalian lihat mungkin kunci-kunci biasa atau kunci ring biasa, tapi mekanik bengkel itu menggerinda atau melepas ujungnya supaya jadi kunci nipple, padahal sebenarnya ada dijual kunci seperti ini. Jadi kalau di kendaraan ringan atau di mobil atau di alat berat biasanya ukurannya lebih besar dibanding dengan sepeda motor. Ujungnya ini ada seperti potongannya. Sebenarnya kalau dilihat sekilas kurang lebih kayak seperti kunci pas, tapi namanya kunci nipple, beda lagi dengan kunci pas. Kemudian kita lanjut batang ratchet. Batang ratchet ini merupakan bagian dari kunci shock. Saya geser sedikit. Jadi bentuknya seperti ini. Fungsinya digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci shock dari kepala baut atau mur. Jadi biasa jika kita melonggarkan baut, kadang baut itu agak panjang. Nah, ketika menggunakan kunci biasa itu akan menggunakan atau memakan waktu lama ketika kita melepaskan baut itu. Nah, fungsinya kunci ratchet ini, jika kita setel untuk posisi membuka, kita nggak perlu melepas kunci ini kemudian memasang kembali. Jadi putarannya akan tertahan pada saat posisi membuka, tapi ketika digerakkan ke arah sebaliknya, kunci-kunci ini akan loss. Untuk praktek langsungnya mungkin nanti kalian bisa ini ketika sudah pelajaran tatap muka di sekolah, karena sebenarnya agak sulit jika kita
jelaskan seperti ini tanpa melihat alatnya secara langsung. Nah, begitupun sebaliknya, jika kita mau mengencangkan baut, kita putar, ini adalah setelannya, kita putar setelannya ke posisi untuk mengencangkan, ini akan loss di arah sebaliknya. Jadi kita nggak perlu melepas kunci-kunci, tinggal diputar, ditarik lagi, diputar, ditarik lagi, seperti itu proses ininya. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk mengendorkan baut saat membuka awal. Ini digunakan ketika baut tersebut sudah longgar. Jadi ketika posisi baut itu masih kencang, ini nggak bisa digunakan. Ini akan merusak bagian dari ratchetnya itu sendiri. Oke, kita lanjut ke batang geser, atau bahasa mekaniknya yaitu sliding T-bar. Jadi bentuknya seperti huruf T ya. Digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Yang saya tunjuk menggunakan kursor ini bisa digeser sampai ke ujung sini atau bisa digeser ke ujung sini. Jadi ketika ada baut yang sangat kencang, ini bisa digunakan membuka dengan menggunakan dua tangan. Contoh misalkan ketika ada baut yang keras, kita tinggal pasang mata shocknya di sini yang sesuai dengan baut, kemudian diputar menggunakan dua tangan seperti memegang setir sepeda motor ya, kemudian diputar. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini bagian dari kunci shock juga, cuman gagangnya ini agak pendek, beda dengan batang universal yang lebih panjang. Oke, kita lanjut ke batang universal. Batang universal ini fungsinya kurang lebih sama dengan sliding T-bar, yaitu untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat, misalkan baut kepala silinder. Jadi penggunaan bagian-bagian kunci shock ini berhubungan ya. Contoh tinggal dikondisikan yang mana yang sesuai harus digunakan. Mungkin yang baut yang lebih keras kita harus menggunakan ini, kalau agak tidak terlalu keras bisa menggunakan ini. Kemudian untuk mengendorkannya atau melepasnya dari ini bisa menggunakan batang ratchetnya itu sendiri. Jadi batang universal ini digunakan untuk mengendorkan baut-baut yang sangat keras. Kemudian lanjut batang perpanjangan shock atau bahasa mekaniknya socket extension bar. Jadi ada beberapa macam, tapi biasanya saat kunci shock itu sudah satu paket. Alat ini digunakan bersamaan ratchet atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Contoh misalkan ada baut di dalam mesin tapi posisinya agak ke dalam. Nah, untuk menggunakan kunci pas atau kunci ring itu nggak bisa, karena posisinya kunci pas atau ring itu kan posisinya lurus, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Nah, ini fungsinya kita menggunakan batang perpanjangan shock untuk melepas baut-baut yang ada di dalam mesin itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sambungan shock universal ini masih bagian-bagian dari kunci shock ya. Sambungan shock universal ini atau bahasa mekaniknya universal socket joint wrench. Jadi sambungan ini bisa fleksibel, bisa bergerak ke kiri dan kanan, ke atas dan ke bawah. Jadi fungsinya untuk melepas atau memasang baut pada posisi-posisi yang menyudut dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Jadi fungsi ini digunakan ketika ada baut yang dibuka, tapi ini umumnya digunakan pada
kendaraan ringan atau alat berat. Kalau di sepeda motor mungkin ada tapi jarang, soalnya kalau di sepeda motor rata-rata bautnya masih bisa dijangkau dengan kunci-kunci biasa. Beda lagi dengan kendaraan ringan seperti mobil dan alat berat. Ini biasanya komponen mesin banyak yang menghalangi getik. Jadi kita harus menggunakan berbagai model bentuk kunci-kunci untuk melepas dan membuka baut. Kita lanjut soket segi 6 atau single hexagonal. Jadi ini adalah, kalau bahasa ininya kita bahasakan adalah mata sok. Mata sok ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai 8, 10, 12, 14 sampai ukuran yang besar 23, 24. Itu ada berbagai jenis macam ukuran. Dan untuk alat berat mungkin ukurannya akan lebih besar lagi dan bentuknya lebih besar lagi, walau bahkan batang soketnya pun itu, atau bentuk batang recetnya pun itu lebih besar dibanding yang digunakan untuk kendaraan ringan. Soket segi 6 ini alat berdinding sangat tebal dan kuat. Alat ini sangat cocok untuk digunakan dengan impact gun. Jadi mata kunci sok ini juga bisa disambungkan dengan impact gun. Impact gun itu apa? Impact gun itu nanti akan kita bahas pada pembelajaran untuk materi power tools. Jadi impact gun itu adalah alat yang digunakan untuk membuka baut tapi dengan menggunakan bantuan tenaga angin atau dari kompresor. Kita lanjut soket segi 6 ganda atau double hex socket. Jadi bedanya dengan yang soket segi 6, ini adalah soket segi 6 ganda. Berarti soket segi 6 ganda ini mempunyai 12 gerigi-gerigi yang bisa mengikat baut. Namun alat ini berdinding tipis, beda dengan soket yang segi 6. Ini digunakan dengan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Jadi dari sini kalian bisa membedakan yang mana yang harusnya digunakan menggunakan peralatan tangan, yang mana harus menggunakan bantuan seperti impact gun atau menggunakan bantuan kompresor. Jika ini digunakan untuk bantuan kompresor, kemungkinan menyebabkan kunci mata sok ini akan lebih cepat rusak karena alat ini dindingnya lebih tipis dibanding dengan soket segi 6. Jadi ada masing-masing prosedurnya atau penyesuaian bentuk dengan alat yang digunakan. Kemudian kita lanjut, yaitu kunci busi atau spark plug socket. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau di sepeda motor mungkin ada dijual, bentuknya beda dengan yang ini, tapi fungsinya sama. Bentuk gagangnya berbeda tapi ujungnya ini sama, sesuai dengan ukuran mata busi yang digunakan. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah persalinan pada busi agar tidak pecah, melainkan juga untuk menahan busi untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan. Biasanya kunci busi untuk di mobil itu menggunakan karet di bagian dalamnya. Fungsinya apa? Untuk mengikat busi supaya ketika sudah lepas dari dudukannya itu bisa langsung diangkat, karena posisi busi di kendaraan itu agak ke dalam, beda sama motor. Ketika sudah lepas bisa dijangkau dengan tangan. Oke, kita lanjut. Oke, saya rasa untuk pertemuan pada pagi hari ini selesai. Kita akan lanjutkan minggu depan, masih dalam materi hand tools. Masih banyak jenis-jenis hand tools yang akan Bapak jelaskan. Kita akan lanjutkan minggu depan.
Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mendownload filenya. Bisa diklik link yang ada di deskripsi bagian bawah untuk mendownload filenya. Itu materinya sudah sampai pertemuan yang akan kita laksanakan minggu depan. Jadi kalian sudah bisa mempelajari sebelum menonton video ini. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan atau ketik pertanyaan kalian di bawah kolom komentar. Tulis nama lengkap dan kelas, kemudian pertanyaannya. Nanti saya akan pantau, kemudian saya akan balas sesuai dengan apa yang kalian tanyakan di kolom komentar tersebut. Jadi kalian masih bisa melihat sampai habis jam mata pelajaran PDO pada pertemuan hari ini. Nah, kemudian tetap jaga kesehatan kalian, tidak usah keluar jika tidak penting, kalian di rumah saja. Jikapun terpaksa keluar, kalian harus mengikuti protokol kesehatan, yakni menggunakan masker dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Semoga kondisi pandemi ini segera cepat berakhir supaya kita bisa beraktivitas kembali di sekolah. Mungkin itu saja pada pertemuan siang ini. Minggu depan kita lanjutkan di jam yang sama dengan materi yang berbeda. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.